Nah, kita mulai market review kita hari ini. Ini adalah hari Selasa ya. Nah, kita mulai melihat ya market review kita. Indeks harga saham gabungan hari ini kembali retest lagi ke 6.500. Jadi ini kalau saya boleh bilang ini cukup ajaib ya buat indeks harga saham gabungan. Di mana kelihatannya likuiditas dari indeks yang mengalir ke dalam indeks ya, ke dalam Bursa Efek Indonesia itu sepertinya nggak ada habis-habisnya ya, masih terus masih terus berdatangan likuiditasnya sehingga terus mendorong indeks harga saham gabungan. Tapi yang jadi masalah adalah apakah dia bisa tembus dari 6.500 karena 6.500 itu adalah all time high dari indeks harga saham gabungan. Begitu dia tembus berarti kita akan mendapatkan high yang benar-benar nggak pernah ada, makanya all time high kan. 6.500 ini nih. Jadi yang jadi masalah adalah kira-kira sektor apa, saham-saham apa yang mampu membawa indeks harga saham gabungan keluar dari 6.500. Karena kalau indeks harga saham gabungan keluar dari 6.500, berarti the sky is the limit. Kayak CPO segala macam ya. Belum ya? Sebentar. Oh iya, belum ya. Ternyata di situ. Thank you, Pak. Thank you. Ini koreksinya. Jadi kalau misalnya kita tembus dari 6.500, ternyata masih ada satu lagi yang di sekitar 6.700 ya. Ya, sekitar 6.690-an, hampir sekitar 6.700, yaitu all time high ternyata ya. Oke, nah jadi yang kita lihat saat ini adalah, saya balikin ke daily ya. Thank you untuk koreksinya ya teman-teman. Nah, ini yang kita lihat ya sekarang ya. Untuk posisi saat ini adalah 6.500 ya. All time high kita adalah di 6.693. Oke. Nah, kalau sampai dia berhasil tembus ini 6.500 dulu ya kita ngomong ya. Kalau dia bisa tembus 6.500 berarti sasaran selanjutnya untuk diuji adalah 6.693, 6.690, 6.700 ya kita ngomong ya. Jadi lebih gampangnya. Nah, hari ini ya kalau misalnya kita lihat dari cycle dari harga, maka ada satu peluang dia pasti akan ke sini. Ya, ada sebuah peluang. Nah, yang jadi masalah kita adalah titik ini apakah ini adalah UT atau UTAT. Ya, perbedaannya dari kedua titik ini adalah kalau dia UT berarti kemungkinan besar nanti akan ada koreksi. Koreksi untuk naik kembali, ya. Oke, tapi kalau misalnya dia adalah UTAT, berarti kalau dia mencapai sebuah titik UTAT ya harusnya akan lebih tinggi dari 6.700, berarti ya pergerakan dari indeks harga saham gabungan akan mengalami koreksi yang cukup masif. Memang kalau lihat sentimen yang ada, katalis yang ada ke depannya, koreksi itu kemungkinan besar akan terjadi. Cuman kita belum tahu ya kapan ya. Apakah tahun depan, apakah mungkin ngelewatin tahun depan baru koreksi ya. Nanti kita baru lihat aja ya bagaimana reaksi market pada saat-saat seperti itu. Karena beberapa indikator, beberapa katalis itu sudah mulai kelihatan. Kita ambil contoh ya, misalnya harga komoditi yang naik tinggi ini kemungkinan besar akan menghabiskan likuiditas yang ada di pasar. Ya, likuiditas ini mungkin akan memicu yang namanya inflasi. Ya, sebenarnya teman-teman tahu ya, harga komoditi ini itu menjadi inti dari hampir boleh dibilang barang-barang yang kita nikmati, kita produksi segala macam ya. Contoh aja paling gampang adalah harga batu bara yang naik kemungkinan besar akan mendorong kenaikan pada harga listrik. Sedangkan kalau harga listrik sendiri itu kan teman-teman tahu sendiri itu hampir boleh menjadi kebutuhan pokok untuk industri dan lain sebagainya. Nah, krisis ini yang sedang dialami di Eropa, di Cina, termasuk di India ya. Bahkan kemarin kita udah lihat ya bagaimana Lebanon mulai kehabisan cash. Kalau Lebanon sih mungkin efeknya sangat sedikit lah ya. Tapi kalau sampai ada sebuah negara sampai bisa kehabisan cash, itu kan berarti ada sebuah gap ya antara ketidakmampuan mereka untuk membeli komoditas ya, terutama untuk batu bara karena ini udah energi yang paling murah yang harusnya bisa terjangkau oleh banyak orang ya, termasuk banyak negara. Oke. Nah, kemarin di market update kemarin saya kelupaan mengenai soal batu bara ya. Kalau untuk batu bara sendiri, teman-teman bisa lihat mungkin di harganya ya, kita lihat sebentar ya harga batu bara dia kan mulai naik lagi ya. Saya kalau ini mungkin nggak tahu kelihatan, saya pakai line chart, teman-teman bisa lihat ya.
dia setelah dia koreksi ini mulai naik lagi. Nah, kenaikan ini kan masih cukup masih terlalu awal ya untuk kita katakan bahwa dia udah mulai pullback-nya udah mulai selesai terus habis itu rebound ya. Nah, tetapi teman-teman bisa ngelihat beberapa indikator kemungkinan besar mendukung pergerakan si harga batu bara ini untuk terus naik ke atas ya. Ya masih akan ada kenaikan pada harga batu bara. Jadi ada beberapa indikator teman-teman bisa lihat ya. Pertama adalah soal memang krisis energi ya yang terjadi di Cina. Nah, permasalahan energi yang di Cina itu karena pembangkit listrik untuk tenaga batu baranya kan ada sekitar kalau nggak salah ada sekitar 60% ya. Dari seluruh pembangkit listrik yang ada, itu sekitar 60% masih menggunakan batu bara. Penggunaan batu bara di Cina ya itu beberapa pemasok yang memasok batu bara di Cina itu adalah untuk negara ya, itu adalah Australia, Cina, dan di dalam negerinya sendiri mereka juga ngambil dan Rusia. Oke. Yang terjadi kenapa di Cina itu bisa terjadi kekurangan pemasokan atau supply-nya tidak mampu memasok demand yang ada adalah selama 1 tahun belakangan ini, terutama waktu pandemi ya, terjadi perang dagang atau Cina itu hampir boleh dibilang menyetop semua urusan dagang dengan Australia. Padahal kita tahu ya, Australia itu adalah sebuah negara dengan kekayaan komoditi yang begitu besarnya. Dan dia hampir boleh dibilang menjadi eksportir utama untuk banyak sekali komoditi termasuk batu bara. Nah, karena di stop, otomatis supply-nya dalam 1 tahun ya mulai berkurang. Ya mulai berkurang dan efeknya adalah kita rasakan hari ini ya. Oke. Nah, yang kedua adalah karena dia udah kekurangan batu bara, kemarin kan sudah ada pernyataan kan berapapun harga batu bara mereka akan beli. Kenapa mereka harus membeli itu? Pertama adalah mereka perlu mempertahankan pertumbuhan ekonominya. Kalau pabrik-pabrik mendapatkan giliran untuk penggunaan listrik, tentu itu kan pasti akan menurunkan pertumbuhan ekonomi mereka. Ya kan? Itu satu. Kedua, akan datang musim dingin. Dan kita lihat musim dingin tahun ini ya teman-teman kalau coba lakukan riset sedikit ya. Kalau kita lihat ya, ini saya lihat dari Google aja ya. Apakah musim di 2021 musim dingin akan lebih dingin atau bagaimana? Kan kita mesti tahu itu ya. Karena kalau musim dingin ini lebih dingin daripada tahun-tahun sebelumnya, berarti penggunaan energi akan lebih besar karena mereka butuh pemanas kan. Ya, yang kita lihat ada dari beberapa website, ini contoh US Today ya, mereka katakan lebih dingin ya, chilly winter, oke, itu akan lebih dingin, particularly cold one, jadi lebih dingin, oke. Kita lihat lagi kalau misalnya dari website yang lain, itu kan juga bilang expected to be colder than normal, jadi lebih dingin daripada normal. Ini tahun 2021 ya, ini kita nggak tahu ya benar apa tidak, tapi ini adalah prediksi dari beberapa website yang ada dan kita lihat memang kelihatannya akan lebih dingin. Nah, kalau keadaan winter ini lebih dingin, berarti kebutuhan energi untuk pemanas dan sebagainya akan harus dipenuhi dengan segera. Karena kalau tidak ya datang musim dingin, krisis ini masih ada, mereka otomatis kan pasti akan kewalahan kan. Ya kan untuk menghadapi musim dingin karena memang yang namanya musim dingin akan dingin sekali ya, apalagi kalau kita yang tidak terbiasa dengan dingin ya datang ke tempat musim dingin, kita memang akan tahu sendirilah bagaimana dinginnya musim dingin itu. Oke. Nah, ini baru kita ngomongin soal Cina atau Tiongkok ya, belum lagi di Eropa juga 4 musim soalnya dan mereka juga mengalami krisis energi. Nah, krisis energi di Eropa mungkin berbeda dengan krisis energi yang ada di Cina atau di Tiongkok. Krisis energi yang ada di Eropa karena beberapa sebab, terutama untuk energi baru dan terbarukan ya. Mereka kan memang ada di periode transisi itu, di mana di 2030 diharapkan di Eropa ya emisinya bisa turun sampai ke 0. Nah, untuk bisa menurunkan emisi sampai ke 0, berarti mereka perlu ya menyingkirkan yang namanya pembangkit listrik tenaga batu bara
yang di mana pembangkit listrik tenaga batubara adalah penyumbang emisi terbesar. Ya, kalau kita boleh katakan gini lah, batubara memang murah, tetapi dia adalah salah satu penyumbang emisi terbesar ya. Jadi artinya kalau misalnya mereka menggunakan itu, mereka harus membayar pajak karbon yang terlalu tinggi. Eropa ekstrim, mereka benar-benar menyingkirkan sekalian. Ya, jadi benar-benar menyetop itu, habis itu mereka menggunakan yang namanya selama periode transisi sebelum menggunakan pembangkit listrik ataupun energi-energi dari EBT, energi baru dan terbarukan, pada periode transisi ini mereka menggunakan gas alam. Nah, yang jadi masalah lagi adalah gas alam mereka itu tidak, yang mereka produksi ya, terutama di sekitar pantai utara mereka lah ya, di daerah Norwegia segala macam ya. Nah, itu tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dari pembangkit listrik ini. Ya, nah, salah satu yang bisa dilakukan yang paling dekat adalah beli dari Rusia. Dari Rusia sendiri ya, mereka kan sebenarnya ada kerjasama, sedang ada dibangun pipa gas ya, penyaluran pipa gas dari Rusia sampai ke Inggris termasuk ke Eropa. Tetapi karena dia melewati Jerman, ya, Jerman itu adalah sekutu Eropa sendiri lah ya, memang adalah sekutu dari Amerika. Amerika memberikan warning. Jadi ini urusan politik lah ya, kita bilang urusan politik. Sehingga penyaluran gas itu tidak bisa dilakukan melalui pipa tersebut. Nah, ini mungkin akan memperpanjang krisis energi yang terjadi di Inggris. Terus habis itu yang ketiga, kebetulan banget teman-teman lakukan riset saya, kebetulan banget energi turbin atau tenaga pembangkit listrik tenaga angin ya di Inggris sana, turbin-turbinnya itu memang masuk dalam periode maintenance. Oke, nah jadi itu beruntut. Jadi masuk ke dalam periode maintenance sehingga energi listrik yang dihasilkan semakin berkurang. Ya, jadi makanya akhirnya terjadi krisis demi krisis. Nah, ini juga di krisis yang terjadi di Eropa, terutama di Inggris, ini juga adalah masalah supply dan demand. Karena supply-nya tidak mampu memenuhi demand, otomatis dia akan mengangkat yang namanya harga. Demikian juga dengan batu bara. Nah, satu-satunya lagi ya cara untuk bisa mendorong pembangkit listrik ini lebih cepat teratasinya adalah mereka mulai melihat pada batu bara. Ya, jadi Inggris pun akhirnya meningkatkan demand pada batu bara, di mana supply batu bara itu tidak mampu untuk tiba-tiba saja langsung diangkat produksinya. Setelah itu ya kabar terakhir kita lihat adalah dari India. India pun ternyata mendapatkan kasus yang sama di mana krisis energi mulai terjadi. Nah, bagaimana cara dia memenuhi kebutuhan energinya? Nah, satu-satunya jalan adalah ya rebutan suplai batubara yang ada. Keadaan minim suplai ini diperparah. Kita baru bilang ya, diperparah oleh pernyataan dari Amerika Serikat juga mau memborong batubara untuk pembangkit listriknya. Tetapi bedanya Inggris, Eropa dengan Amerika adalah Amerika mungkin memang masih menggunakan batubara untuk pembangkit listriknya, tetapi untuk mengurangi emisi mereka menggunakan teknologi. Jadi teman-teman cek sendiri lah ya, saya nggak perlu urutin lagi ya. Karena dengan teknologi ini mereka bisa menekan emisi. Ya, oke, tapi ya listrik yang dihasilkan tentu akan jauh lebih mahal. Tetapi itu mungkin jauh lebih murah kalau mereka harus membangun lagi pembangkit listrik baru dengan tenaga gas dan lain sebagainya. Karena memang arah mereka dan arah seluruh negara dunia ini kesepakatan konsensus dunia adalah mengarah kepada EBT, energi baru dan terbarukan. Karena memang ya perubahan iklim kan teman-teman bisa lihat sendiri ya, bagaimana isu tentang cairnya glacier di Alaska segala macam itu sudah mulai mengancam beberapa kota-kota dunia termasuk negara. Jadi ya, kalau itu tidak diatasi, ada beberapa negara di sekitar Pasifik itu mungkin akan tenggelam. Salah satu mungkin yang terkenal adalah Maldives ya. Itu kemungkinan besar kalau tidak diatasi, itu kemungkinan Maldives akan tidak ada. Ya, nah kita pasti tidak mau seperti itu. Makanya konsensus negara dunia itu memang mengarah kepada EBT. Cuman
ada namanya masa transisi itu. Nah, masa transisi ini dipilih oleh banyak negara, ada yang memilih gas, ya langsung ke gas dulu, baru nanti ke full EBT. Ada yang tetap menggunakan batu bara, tetapi dengan teknologi mereka olah agar emisi gas buangnya menjadi sangat-sangat kecil. Ya, bagaimana Indonesia kita nggak tahu ya. Tetapi arahnya teman-teman bisa lihat ya, sampai mungkin akhir tahun kita akan melihat suplai batu bara yang ada itu masih belum akan bisa memenuhi demand saat ini. Nah, kalau dia belum bisa memenuhi demand yang ada saat ini, maka teman-teman bisa lihat ya di forecast yang saya udah share di market update kemarin ya. Sebentar mana call. Nah, ini ada forecast-nya kan. Nah, forecast-nya itu menunjukkan bahwa kelihatannya dari Oktober ini sampai nanti 1 tahun ke depan ya, harga batu bara itu masih akan konstan di sekitar 200 ke atas. Ya, masih ada konstan di atas 200. Nah, kalau begitu ya, kalau harga batu baranya masih segini ya, dan itu lebih tinggi daripada periode Q3, berarti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan untuk saat ini ya. Forecast yang kita bisa lakukan juga untuk saham-saham batubara terutama di fundamentalnya adalah LK Q4-nya kelihatannya akan lebih baik. Ya, lebih baik daripada Q3. Ya, kenapa lebih baik? Karena harga jualnya kelihatannya akan lebih mahal. Ya, itu ya. Jadi saat ini kita boleh katakan bahwa batu bara itu menjadi kayak emas hitamnya lah ya, yang akan diperebutkan oleh banyak negara. Kalau orang bilang apa ya, harta, tahta dan batu bara. Itu kan udah ada tuh judul beritanya kan. Jadi batu bara itu menjadi incaran banyak negara karena itu krisis ekonomi, krisis energi plus krisis dari supply dan demand-nya sendiri. Jadi si supply-nya itu demand yang ada tidak mampu dicukupi oleh supply yang ada saat ini. Apakah nanti ya, kalau teman-teman nanti mungkin ketemu satu berita Cina akhirnya membuka hubungan dagang dengan Australia untuk batu bara, ya berarti batu bara akan ya bubar lagi. Ya, bubar dalam arti ya dari Cinanya mungkin krisisnya akan mulai teratasi. Terus habis itu nanti di Eropa, di Amerika, segala macam. Nanti kita akan lihat ya bagaimana perkembangan ke depannya. Oke? Jadi itu minimal teman-teman mungkin udah bisa ngeraba-raba lah ya. Oh, kalau begitu, saham-saham energi itu kemungkinan besar belum akan selesai trennya dalam waktu dekat ini. Ya nih teman-teman bisa lihat ya, hari ini dia berusaha untuk tembus kan di sekitar 1073. Ya kalau pergerakan ini kan sektoralnya ya. Kalau energinya udah mulai bisa kembali naik ya atau breakout kembali ya, berarti ini kan dia akan meneruskan tren untuk si sektor energi ini sendiri. Nah, hari ini sektor energi yang menggerakkan sektor ini masih berkisar pada gas ya, terutama di Pegas. Ya, kita lihat ya Pegas udah mulai kembali melanjutkan trennya walaupun memang di situ ada sekitar resisten di situ di 1540. Tapi kalau dia bisa break, artinya ya Pegas akan terus melanjutkan tren sampai ke minimal ke atas inilah ke sekitar 1900 ya. Nah, saham-saham batubara teman-teman juga udah mulai boleh perhatikan, oke? Dengan katalis yang tadi ya kita udah jelaskan ya, teman-teman udah mulai boleh perhatikan apakah pullback-nya sudah akan selesai. Ya, ini kayak misalnya contoh kayak Harum. Kita kan ada di area nih supportnya di sekitar 7.675 sampai 7.700. Nah, itu area support ya, sudah dites berapa kali dan dia udah mulai mantul. Nah, apakah nanti dia akan pullback kembali ya, kemudian akan keluar lagi demand di situ mulai naik kembali. Teman-teman udah mulai boleh perhatikan ya. Kita udah kalau di sini kan kita nggak kejar ya, karena dia adalah pergerakan ya momentum kan. Tapi ini menandakan bahwa kelihatannya akan mulai berakhir nih, akan mulai stabil nih. Nah, posisi stabil ini kita mau lihat adalah gini.
Kalau dia break ke bawah, ya tentu kita nggak ikut dong. Tapi kalau dia bisa stabil membentuk sebuah base, kelihatan banget ya ada support dan resistannya di situ. Nah, di situ kita udah bisa mulai ancang-ancang nih. Begitu dia break ke atas, nah ini adalah periode di mana kita mulai cicil untuk ngikut saham batubara buat naik. Ya, ini misalnya contoh kayak Harum. Ini kan teman-teman udah mulai perhatikan ya. Udah boleh perhatikan, saya katakan sekali lagi. Ya, kalau kemarin-kemarin kalau teman-teman kejar itu FOMO, ya. Tapi kalau misalnya sekarang teman-teman perhatikan ada titik-titik yang bisa kita lihat itu menjadi perhatian kita nggak? Kalau kata itu menjadi titik di mana kalau dia breakout kita mau masuk, ya. Misalnya lihat yang lain, misalnya contoh kayak Indi hari ini malah tadi saya pikir adalah dia akan melanjutkan tren, ya. Dia udah break kan, udah naik ke atas kan. Nah, ini candle yang terakhir ini tinggal tunggu konfirmasi besok. Kalau misalnya dia membentuk sebuah candle ke bawah, ya mungkin saja dia akan retest kembali ke sini. Tapi kalau misalnya dia bisa break ya, ada sebuah candle agak gede di situ, nah berarti dia akan melanjutkan trend. Ya, ini kalau Indi. Adaro ya, ini ya, Adaro juga udah mulai dekat-dekat di area-area sekitar resistennya kan. Nah, makanya teman-teman udah mulai perhatikan untuk saham-saham dari energi, termasuk Delta Dunia Makmur ya, yang kabarnya kemarin kan habis akuisisi tambang. Ya, kalau lihat Delta Dunia Makmur ini adalah saham yang masih belum terlalu bergerak-gerak kenceng-kenceng banget ya, beda kayak Indi, beda kayak Adaro, beda kayak Harum ya. Nah, teman-teman bisa cek ya, ini misalnya kayak Delta Dunia Makmur gitu. Ya, ini kan memang ada sebuah area resisten di atas itu, ada sekitar 3.500 sampai 3.700 ya. 350 sampai 3.378. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau mulai masuk ke dalam ini, mau cicil ya, saya lebih sarankan adalah teman-teman coba lihat ya, dia bisa pullback lagi nggak ke arah trendline ini. Ya, ini ya, kayak ini ya, trendline ini kan dia udah 2 titik ya, kayak saya bisa membentuk garis trend di situ kan. Nah, kalau dia bisa pullback dan dia bertahan, apalagi di sini kan juga ada support ya di 312 sampai 330. Nah, dia bisa bertahan terus habis itu mulai naik kembali ya, atau setidaknya dia mungkin bisa best aja ya di sekitar resisten itu. Ya, karena kan dia butuh mengumpulkan tenaga kan untuk break ke atas kan. Ya kan? Nah, begitu dia best, kelihatan lagi support dan resisten di situ ya. Nah, teman-teman berarti udah bisa dapat ancang-ancang dong. Ini titik yang mau gue perhatikan nih. Ya, kalau dia break dari situ, gue mau ikutan. Ya, jadi perhatikan ya untuk saham-saham yang berhubungan dengan batubara. Jadi udah mulai boleh ion di batubara. Oke. Forecast untuk CPO 1 tahun ke depan. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ya forecast ya. Kita ngambil forecast dari ini aja ya, dari mereka yang memang berkompeten ya. Jadi bukan kita yang forecast ya. Palm oil ini sempat kita bahas juga kemarin ya waktu di market update. Kita lihat ya forecast dari palm oil adalah ya ada peluang koreksi di sini ya, tetapi teman-teman bisa perhatikan juga harganya kemungkinan masih ada di kisaran 4.000 sekian ke atas. Jadi ini tetap masih lebih baik daripada di harga di Q3 ya, apalagi ya kalau namanya energi ya. Ini kan salah satu produk yang digunakan untuk EBT juga kan, energi baru dan terbarukan kan, dari biodiesel segala macam kan. Terus habis itu yang kedua kita mulai melihat bahwa kelihatannya Eropa udah mulai membuka diri dengan si CPO. Ya. Nah, plus lagi ini masalah supply dan demand lagi ya. Dari Malaysia sendiri memang perkebunan CPO-nya atau perusahaan-perusahaan CPO-nya belum beroperasi benar-benar 100%. Jadi kelihatannya hukum supply dan demand itu masih akan berlaku karena supply-nya masih sedikit sedangkan demand-nya besar ya. Nah, makanya kita melihat harganya masih akan terus melangit apalagi secara teknikal dia all time high. Ya, jadi kita masih akan lihat saham ini, saham-saham di CPO pun masih akan ada peluang untuk naik. Nah, kalau teman-teman lihat teknikal untuk saham-saham CPO sendiri, dia kan masih ada di situ-situ aja kan. Setelah dia naik, lihat
Ini masih ada di situ-situ aja. Bahkan kalau misalnya LSIP, kita ngelihat ya ada sekitar support di sekitar 1.400. Itu mungkin jadi area yang teman-teman agresif untuk bisa cicil. Ya, di 1.400. Ali juga sama kan. Jadi ada beberapa saham lah yang kita lihat ya di ini ya. Ali juga gitu kan. Teman-teman ya yang apa namanya yang konservatif ini kan udah mulai kelihatan tuh support dan resistennya udah mulai membentuk base kan. Nah, kita lihat ya apakah nanti Ali bisa mengulangi kejadian kayak gini terus habis break. Ya itu kita masih cukup dominan lah dalam saham-saham yang energi, cuman ya ingat ya saham CPO ini bukan masuk ke saham energi, tapi mereka masuk ke dalam sektor non cyclical. Nah, karena dia ada di sektor non cyclical, teman-teman juga bisa memperhatikan sektor ini nih, non cyclical. Ya, penggeraknya mungkin saja adalah CPO duluan penggeraknya. Ya, ini lihat ya. Dia ini nih adalah technical dari sektor non cyclicalnya. Teman-teman bisa cek ya dia masih berada di situ. Sedangkan untuk saham-saham non cyclical yang ada di dalamnya itu masih ada beberapa ya, ini misalnya kayak Ali segala macam. Nah, hari ini ya kita lihat kayak Aisyah juga sudah mulai naik ya, walaupun dia masih belum break kan, tetapi itu sudah menandakan bahwa sektor ini kemungkinan besar akan bersiap nih untuk mulai jalan kembali. Ya, kita tinggal menunggu aja. Motornya mungkin akan ada di CPO. Saham-saham CPO motornya mungkin akan ada di situ, tetapi teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa non cyclical, misalnya contoh ICBP lah, INDF ya, itu kan udah mulai naik juga kan. HMSP untuk saham-saham yang berhubungan dengan rokok juga udah mulai jalan, nih ada GGRM di situ. Ya, jadi sektor ini teman-teman bisa perhatikan untuk non cyclical buat 1 minggu ke depan. Nanti kita hari Kamis kita review lagi untuk sektor ini ya. Tapi ya ini yang kita rekomendasi waktu di market update kemarin adalah Aisyah. Nah, Aisyah sendiri memang sudah jalan tetapi dia belum break ya. Ya, waktu itu kan kita rekomend kalau teman-teman mau ambil di sekitar ini kan, di sekitar 234 sampai ya ke bawah situ ya kalau misalnya dia bisa sampai ke bawah. Nah, ini kan dia udah mulai jalan lagi. Nah, kita lihat ya, resisten 250 itu menjadi sebuah resisten yang mungkin teman-teman juga bisa perhatikan kalau untuk yang konservatif. Kalau dia bisa break dari 250, ya, ini mungkin dia akan mulai berjalan kembali nih. Ya, tes selanjutnya mungkin ada di sekitar ya udah mulai akan bergerak sampai ke sekitar 300-an. Oke. Ya itu mungkin teman-teman ya beberapa saham yang bisa kita review lah ya hari ini ya, dan teman-teman bisa perhatikan ya untuk beberapa 1 minggu ke depan ya untuk saham energi terutama untuk di batu bara. Teman-teman udah mulai bisa perhatikan dia udah pullback. Nah, hari ini ya dia berada di sekitar supportnya atau mungkin di sekitar resisten kemarin. Ya kalau dia bisa break, teman-teman udah mulai bisa collect lagi nih. Jadi jangan sampai FOMO. Jangan sampai FOMO, nanti dia udah jalan lagi baru teman-teman kejar. Ya, jangan sampai melakukan seperti itu lagi. Kumpulkan saat dalam keadaan low risk ya. Oke. Nah, habis itu ada satu saham sebenarnya yang cukup menarik ya. Hari ini kebetulan dia breakout. Di saham yang finance ini nih. Ya, BBHI. BBHI ini saham kalau secara teknikal cukup bagus ya dalam hal dana pihak ketiganya, NPM-nya dan lain sebagainya secara fundamental cukup bagus ya, teman-teman masih bisa perhatikan. Memang harganya cukup premium ya, harganya memang cukup premium. Jadi ini teman-teman perhatikan ya, kalau ketinggalan di bawah ini 4.400 teman-teman bisa perhatikan titik itu. Kalau dia bisa break ya kita cek ya, nanti jangan sampai saya salah lagi. All time high-nya tuh ya, dia all time high di situ BBHI. Ya, oke. Jadi teman-teman kalau misalnya masih mau berhubungan dengan si yang bank-bank ini, mungkin kayak BBRI ketinggalan, BBCA harusnya sebentar lagi akan masuk harga baru tuh. Ya, cuman dia udah all time high kan. BBRI ketinggalan, BNI ketinggalan, terus habis itu satunya lagi BMRI ketinggalan, BBTN ketinggalan ya. Ini mungkin masih bisa jadi perhatian teman-teman BBHI. Cuma memang harga agak premium aja. BBRI ketinggalan gimana? Ya, BBRI ketinggalan ya tunggu dia best aja, jangan dikejar.
Ya udah berapa kali kan dia. Ya ini bentar lagi udah akan mentok nih di 4.250. Ini tunggu aja dia best ya, tunggu dia udah berhenti dulu naik ya, terus habis itu kita mau lihat dia apakah trennya itu masih cukup kuat nggak untuk naik ya. Kalau misalnya enggak, ya lebih baik ya udah tunggu dia pullback. Gitu ya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung di chat ya. Oke, ERA bagaimana? ERA harusnya hari ini udah break belum ya? Kemarin kan kita udah lihat ya, oh nih ya. Nah, ERA ini udah mulai break ya, break dari trendline ini. Ini kita lihat ya. Ini udah mulai break, teman-teman masih bisa mulai collect aja ya. Nih. Ini tungguin besok kalau mau aman ya. Tunggu dia break dari 640. Jadi 640 teman-teman masuk. Ya, kalau mau spekulatif masuk besok. Ya, masuk besok pada saat dia membentuk candle hijau di sana. Ya udah tinggal langsung masuk aja. Karena memang sektor ini juga udah ya kayak MAPI juga sebenarnya udah jalan kan hari ini ya. Coba kita cek sebentar ya sektornya nih ya. MAPI juga udah jalan, Ramayana juga udah jalan kalau nggak salah ya. Oh, Ramayana masih belum. Jadi masih ERA masih di MAPI sudah jalan, Ramayana belum jalan. Tapi kalau misalnya mereka udah bisa jalan bareng-bareng ya, ini harusnya akan menjadi satu power ya untuk si eranya mulai jalan juga. Ini tinggal dikit lagi. Ini harusnya sih udah tinggal sedikit lagi. Kalau indeks harga saham gabungan bisa break 6.500 itu harusnya akan mendorong juga saham-saham yang lain yang di dalamnya, terutama yang belum bergerak. Ini kayak ERA kan seharusnya dia belum terlalu bergerak kan, dia masih konsolidasi di situ. Sedangkan indeks sudah naik cukup tinggi kan dari 6.000 udah sampai ke 6.500. Itu udah naik 500 poin. Ini belum. Ya kan dia masih belum naik ini si ERA. Padahal kalau lihat dari fundamentalnya, dari future values-nya ya, itu cukup bagus. Jadi ya teman-teman masih bisa perhatikan. 3 saham ya, MAPI, ERA, Ramayana, teman-teman bisa perhatikan. Kalau MAPI mungkin udah jalan udah cukup jauh ya. Ya mungkin teman-teman masih bisa perhatikan adalah si Ramayana. Kalau MAPI kan dia udah trennya udah naik ya. Teman-teman masih bisa perhatikan antara Ramayana atau ini Ramayana juga udah mulai naik malah, atau si ERA. Ya jadi perhatikan itu ya, jangan sampai nanti udah ketinggalan baru dikejar. Ya. Oke, nah terus habis itu Krakatau Steel ya, hari ini kita lihat dia zong lagi ya. Ya, tetapi ini kalau misalnya bicara mengenai Krakatau Steel, kita bicara mengenai tungguin di Q3-nya lah, laporan keuangan Q3-nya. Mungkin itu akan mendorong ada sebuah pergerakan antisipasi yang dilakukan oleh para gajah untuk Krakatau Steel. Kita memperkirakan ya, laporan keuangan Q3-nya itu akan cukup baik. Ya, mungkin ya kita bicara cukup baik lah ya. Karena kita melihat ya Krakatau Steel itu sudah merupakan saham yang turnaround kan. Dia sudah dari yang jelek banget, udah hancur-hancuran. Semua orang kalau ngomongin Krakatau Steel, udahlah jangan diperhatikan. Nah sekarang itu udah beda kan dengan manajemen yang baru ya. Kita ngelihat perhatian pemerintah juga ke industri baja dalam negeri juga udah lebih tinggi ya dibandingkan yang dulu-dulu. Jadi kita melihat ya peluang untuk kenaikan Krakatau Steel memang ada, tetapi saat ini ya mungkin masih akan bergerak ya kayak hari ini lah. Ya dia udah sempat naik terus habis itu ini kayak ya akhirnya doji. Ya, doji ini pun harus kita tes, harus kita konfirmasi untuk pergerakan besok. Konfirmasi besok dia mau kemana? Ya, secara minor ya kan kita udah rekomendasi dari bawah sini ya. Secara minor sebenarnya dia udah break. Ya kita udah tinggal ikutin trend. Trendnya saya udah mulai naik kan. Udah minornya kita udah katakan di uptrend lah ya. Nah, cuman memang di atas sini masih ada sebuah trend dari pergerakan ini. Teman-teman lihat ya polanya ya. Ini ya. Ini kan konsolidasinya dia kan. Begitu dia bisa break dari sini, ya kita udah akan mulai melihat pergerakan dari si Krakatau Steel ini akan berlanjut. Oke. Nah, itu yang pertama. Kedua, sektoralnya sendiri belum jalan. Sektornya Krakatau Steel itu adalah basic industry. Kenapa dia tidak jalan? Karena memang kendalanya ada di harga komoditi. Penggunaan listrik ya, penggunaan PLN ya, pokoknya energi pada saham-saham yang apalagi yang baja ya, mereka butuh energi yang begitu besarnya untuk melelehkan steel dan lain sebagainya untuk
pembentukan produknya. Jadi ya nggak mengherankan ya kalau misalnya sektor ini agak susah jalan kalau harga komoditinya nggak stabil. Ya, ini termasuk di sektor itu adalah Tekim INKP. Mungkin saya sekalian bahas ya, ada yang ngomongin Tekim INKP ya. INKP Tekim ya, lihat dia masih di situ kan, tetapi ini udah pergerakan yang cukup bagus ya buat saya ya. Kalau misalnya kita kan udah masuk di sini ya INKP ya. Nah, ini adalah kesempatan teman-teman untuk bisa perhatikan begitu dia break dari situ, teman-teman bisa masuk lagi INKP. Rewardnya cukup besar. Ya, tinggal nanti sabar apa enggak aja teman-teman menunggu rewardnya sampai benar-benar capai ya. Termasuk Tekim di situ. Ya, Tekim masih ada di 8. Nah, ini ya. Tekim termasuk di situ. Jadi kalau teman-teman belum masuk kemarin di bawah, ini adalah kesempatan teman-teman perhatikan. Jangan sampai lewat lagi ya. Ini kita udah bahas berkali-kali loh Tekim INKP. Ini dia udah best. Ini adalah kesempatan bagus teman-teman. Ini adalah peluang teman-teman bisa perhatikan dua saham ini ya, INKP dan Tekim. Kan kelihatan ya dia ada di sekitar base ini. Ya, dia ada box, INKP juga di box ya. Buat teman-teman yang konservatif 8050 8.000 cicil aja di situ. Ya, karena apa? Karena rewardnya tinggi. Risknya memang kelihatan udah kan, risknya berarti ya di bawah-bawah sini lah. Cuma ini kan jauh banget ya kalau kita taruh risk di situ kan. Ya, tetapi setidaknya kita udah mulai bisa lihat ini dia best ya. Ada risk lah yang kita bisa taruh ya sebelum di sini nih. Ya, oke. Nah, begitu dia breakout ke atas ya, breakout ke atas jangan ke bawah, oke. Kita beli, kita buy. INKP Tekim. Jadi masih bisa teman-teman perhatikan di situ. Ya. Oke. Nah, habis itu ISSP kita lihat ya. Ini kan juga berhubungan dengan baja kan. Nah, kalau sektornya ini kan semua satu sektor nih, keras, ISSP, INKP, Tekim ya, itu semua satu sektor. Nah, karena sektornya memang masih belum kompak ya, belum jalan, jadi kita masih melihat memang kecenderungan yang ada kalau itu saham bagus, mereka akan konsolidasi. Ya kayak Tekim INKP ya, itu konsolidasi lebih kelihatan lagi. Jadi kalau sampai teman-teman lewatkan itu udah keterlaluan banget. Kita udah bahas INKP Tekim itu udah cukup lama. Oke, ya, jadi itu teman-teman bisa perhatikan. ISSP juga sama. Itu juga teman-teman harus tunggu sektor yang jalan. Termasuk semen. Itu juga sama. Ya, semen yang kalau kita rekomendasi adalah INTP. Ini mesti tunggu. Kenapa, teman-teman? Mesti tahu kenaikan harga batu bara itu akan mempengaruhi hampir 16% dari harga jual atau harga produksi atau cost production dari semen. Ya, 14 atau 16% gitu, sekitar itu. Jadi artinya kalau batu bara masih terus melangit, berarti kan cost produksinya harus disesuaikan. Ya, makanya kita masih menunggu nih INTP buat bergerak. Tetapi kalau lihat dari trendnya, ini sebenarnya udah naik, cuman dia best di sekitar trend line. Ini best di sekitar trend line. Ya, setelah dia break dari trend line itu berarti kan dia ada perubahan pada trend. Ya, sudah mulai ada perubahan pada trend ya. INTP tetap tungguin. Buat teman-teman yang konservatif, tunggu dia break dari 11.625. Tapi buat teman-teman yang agresif, oke lah, kita nggak terlalu agresif banget ya. Tunggu break dari trend line ini. Ya, tunggu break dari trend line ini. Berarti kan dia ada best ya, kalau misalnya saya tarik trend line sampai ke bawah ya. Ini kan berarti dia best di sekitar trend line kan. Nah, ini kan kalau best yang horizontal kan begini. Nah, kalau dia best di sekitar trend line berarti kan begini. Nah, tunggu breakout dari sini. Teman-teman ikut yang agresif ya. Kalau teman-teman yang konservatif ya tunggu break dari 1160. 11.600, 11.600 ya. Itu untuk semen. Oke. MPPA, MLPL ya, pokoknya grup itulah ya. Saya memang tidak ingin membahas grup itu karena memang kita tidak trading di grup itu. Oke, kenapa tidak trading di grup itu? Coba research ya. Kenapa kita menghindari grup itu? Oke, ESA kita udah katakan ya, kita mungkin udah meninggalkan ESA karena teknikalnya yang seperti ini. Jadi kita mesti nunggu dia benar-benar balik lagi ke sini baru kita ngomongin. Karena dia udah break dari konsolidasi ini, break dari konsolidasi itu ya, kemudian sudah pullback, udah retest di sini, terus habis itu pullback lagi. Nah,
posisi seperti ini ada peluang dia jebol ke bawah. Ya makanya kan kita mau memastikan dia jebol ke bawah atau dia naik ke atas, ya kita tunggu dulu dia ada di atas dulu, ya membentuk sesuatu, ya ada setup di situ, baru kita mulai perhatikan dia. Kalau udah begini ya masih di bawah base, ya di bawah base yang ada, di bawah konsolidasi yang ada, cuma retest doang ke atas ya ke support dari base ini kan menjadi resisten dari pergerakan sekarang ya. Nah kita masih belum akan melihat si ESA. Ya, jadi kita masih akan ya udah biarkan ya masih banyak saham yang lain yang bagus saat ini. Ya Elsa juga sama ya. Elsa teman-teman bisa cek itu ya apa namanya Pegas segala macam itu kan satu grup ya. Maksudnya bukan satu grup, maksudnya satu kelompokan. Jadi kalau misalnya Pegas udah mulai naik kayak gitu terus ya, harusnya akan ada trigger kepada si Raja, si Medco dan si Elsa juga. Apalagi secara fundamental ya, Elsa itu udah mulai sangat-sangat diperhatikan oleh induknya. Jadi kita masih melihat bahwa ya, apalagi dia dalam teknikalnya masih best begitu ya. Jadi kita kalau teman-teman udah beli, berarti hold aja. Hold aja dia. Ya, permasalahan krisis energi untuk gas segala macam itu masih cukup panjang. Ya, buat teman-teman yang sudah beli, hold aja. Kalau yang belum beli, ya tunggu aja nih. Ya, ini kalau misalnya lihat ya, supportnya kan di sekitar 300 berapa ini? 330, 326 ya. Jadi buy di sekitar itu. Ya, atau teman-teman yang konservatif banget ya, tunggu aja kalau misalnya dia ya kita doakan dia bisa pullback lagi ke situ. Ya ke arah sekitar support ini ya di sekitar berapa? 314. Ya kalau dia bisa turun lagi ke situ, nah itu lebih baik. Jadi kita tidak terlalu FOMO-FOMO banget ya. Atau buy di sekitar EMA 20. Sekitar itulah di EMA 20. Buat teman-teman yang saya khawatir saya FOMO apa enggak ya. Nah itu buy di situ. Oke, WSKT bagaimana? WSKT itu bukan pilihan kita ya. Yang kita pilih adalah PTPP dan Wika. Teman-teman kalau misalnya lihat ya, kenapa kita pilih PTPP dan Wika? Ini adalah persoalan kemampuan dia menghasilkan uang lagi, menghasilkan pendapatan. Ya saya udah pernah cerita kenapa kita nggak ambil WSKT. Karena WSKT saat ini fokusnya bukan di menambah pendapatan, tapi fokusnya adalah bagaimana keluar dari jerat utangnya. Utangnya itu kalau nggak salah sekarang ada sekitar 6 kali dari asetnya. Ya berarti DER-nya itu hampir sekitar 600% kalau saya tidak salah ya. Teman bisa cek lagi. Nah, utang yang begitu besar, bahkan kabarnya kemarin kan dia melepas Cakung Cilincing dengan rugi. Ya, kebayang ya. Jual aset rugi. Udah melakukan divestasi tapi rugi. Ya, otomatis makanya kan kalau dia udah terjerat sama utang, kita ngomong kita lah ya, keuangan kalau keuangan kita sedang pusing dengan utang ya, pemasukannya nggak ada, apa yang kita harus lakukan? Kita pasti akan menjual rugi aset-aset kita agar bagaimana caranya gue bisa keluar dari jeratan utang ini. Jadi kita bisa terima proyek-proyek baru lagi. Nah kalau proyek barunya tidak kunjung datang, ya kita kan susah ngarapin ya. Harga itu kan bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Betul ya? Nah kita kan susah ngarapin WSKT untuk bisa naik sampai ke era sebelum pandemi. Ya, nih ya kalau misalnya sebelum pandemi itu dia berapa ya? Ini kayak ini Wika aja ya, ini kan di atas sekitar 2000-an ya. Bagaimana WSKT mau bergerak? Bebannya itu berat banget. Gitu. Makanya kenapa pilihan kita ada di Wika, ada di PTPP karena dua perusahaan ini secara beban itu masih lebih kecil dibandingkan dengan ADI, Wika, WSKT ya. Kayak gitu. Oke? Jadi kalau lihat ya WSKT bagaimana, apakah dia akan ngikutin saudara-saudaranya? Ya bisa aja secara teknikal ya, kita lihat ya, teknikal aja ya. Kita bicara mengenai teknikal aja. Ya, ini kan dia udah mulai best. Ya, pergerakannya mungkin tidak akan sekencang mereka yang bebannya tidak seberat si WSKT. Oke. Ya, jadi pilihlah, makanya kenapa ya buat setupnya kita awalnya ya teman-teman kalau melakukan persiapan pilih dulu ya saham-saham yang bebannya itu nggak ada, atau mungkin kita boleh katakan gini lah ya,
Kalau misalnya dia punya future value ya, teman-teman riset lah ya. Ada tren seperti apa ke depannya. Kalau dia punya beban kecil, kemampuan dia menghasilkan pendapatan cukup besar ya, otomatis saham-saham ini akan diapresiasi oleh pasar. Diapresiasi oleh pasar. Kenapa? Karena mereka mengantisipasi adanya perkembangan pada fundamentalnya. Ingat loh ya, pergerakan harga ya, ini yang benar ya, yang saya percaya adalah pergerakan harga dia akan konstan, trennya akan benar-benar jadi ya, kalau dia bergerak sesuai dengan fundamentalnya. Kalau dia bergerak sesuai dengan fundamentalnya, ya. Ya kalau dia bergerak ya, entah apa sebabnya, kita udah nggak di situ. Teman-teman udah tahu lah ya, kalau misalnya dia bergerak tidak ada sebabnya, ya kenapa gitu kan? Karena metode saya nggak untuk mendeteksi hal-hal seperti itu ya. Kita lebih ke arah fundamentalnya bagus, harusnya dia akan diapresiasi oleh pasar. Nah, bagaimana kita bisa masuk dengan harga terbaik ya di technical. Ya, kalau itu metode saya kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Habis itu Same itu harusnya udah trennya udah selesai ya. Ya. Trennya udah kelar ya. Kalau misalnya saya tarik pergerakan dari struktur sebelumnya, ini kan adalah struktur sebelumnya kan, dia bergerak naik ya. Terus habis itu ini udah mulai patah. Ini kan dia udah kelihatan ya, udah membentuk downtrend kan di sini. Ya, apalagi dia udah mematahkan struktur sebelumnya. Ini kan adalah support sebelumnya. Jadi buat kita ya dia udah trennya udah bergerak ke arah kalau kita boleh katakan kayak distribusi di situ. Ya, itu jadi kita udah nggak bahas itu lagi. Nah, P1 bagaimana? Hari ini harusnya dia belum naik ya. Nah, ini adalah periode pullback-nya dia. Teman-teman lihat ya, garis trend ini. Ini garis trend ini. Ya, nah teman-teman tinggal tungguin aja di sekitar trend itu. Apalagi kayak misalnya nih ya, shadow-shadownya lihat, shadow-shadownya semua ke bawah ya. Artinya apa? Ada dorongan buyer ke atas. Jadi seller menekan ke bawah, tetapi ada buyer yang bilang, ini harganya kemurahan, dia beli. Ya, teman-teman lihat ya, shadow-shadownya kan di bawah-bawah kan. Ya, jadi bisa aja dia akan retest lagi ke bawah ke sekitar ini nih. Sekitar gopek 500 sampai 490 ya. Mungkin juga cuma shadow top. Ya, habis itu dia mulai bergerak naik lagi. Ya, ini adalah pullback-nya. Ikutin dengan trendline ini ya. Selama dia berada di trendline, apalagi trendline itu ya ada di sekitar support lagi. Support yang horizontalnya. Di sekitar 490 sampai 460. Jadi kita masih lihat ya, P1 masih akan terus naik. Teman-teman yang nggak nih, saya belum dapat barang nih, saya mau masuk gimana? Tunggu di sini nih. Ya di sekitar 520 aja teman-teman bisa ambil di situ. Ini buat teman-teman yang agresif ya. Jadi dia pullback, ambil. Oke, nah teman-teman yang konservatif gimana? Tunggu di sini nih. Ya, pergerakan atas ini berapa ya? Coba sebentar, sorry. 535 sampai 545. Jadi kalau dia bisa breakout di situ, baru ambil, nggak masalah ya buat teman-teman yang konservatif. Oke, itu untuk P1 ngebest minimal berapa lama? Kita nggak tahu berapa lama ya. Artinya makanya kalau dia sideways-nya kelamaan, time stop. Ya, di stop aja udah, pindah aja ke tempat lain. Ya, misalnya contoh kayak Aisyah kan, kita time stop. Ya, kita pindah dulu. Begitu dia jalan, masuk lagi. Ya, kita baru datang ke sana. Ya, P1 udah, Wood kita lihat. Nah, Wood ya, ini ya, kita kan tadi nunggu di sini ya. Ini makanya saya masih taruh di situ. Di 705. Ya. Kalau dia bisa break dari 705, baru kita ikut. Ini sampai sekarang masih belum break. Ya, ini ya, saya tarik di sini deh. Mana sih? Bukan 705. Berapa ini? Sebentar. 715. Jadi kalau dia bisa break, ya, break 715, ini kayak ini ya. Ya, ini semoga ya dalam waktu beberapa waktu ini dia bisa break 715 break ya, kita swing aja sampai ke 8 berapa nih? 825. Jadi sebelum resisten yang atas. Ini risk reward ratio-nya 1:2. Nah, kita udah pernah bahas ini juga. Oke, sekarang lihat Antam.
Ya, Antam ya. Saya masih bermimpi ya kalau Antam itu masih bisa pullback lagi lah. Ya. Pullback ke arah sekitar untuk retest ke 2.230 sampai 2.190. Jadi saya berharap sih ini masih bisa pullback ke situ karena kan kita lihat ya. Dia masih belum selesai kan dengan trendnya kan. Ya, konsolidasinya belum kelar ya. Kalau dia nggak pullback ke sini, berarti saya buy pada saat dia breakout. Oke, kalau dia bisa pullback, akan lebih baik. Teman-teman cicil di sini. Ya, ini kayak ini ya, cicil di sini. Ya, kalau dia bisa pullback, cicil di sini. Ya, kalau dia bisa breakout, ya sudah mau ngomong kita ikut aja pada saat dia breakout. Ya, ini untuk Antam. Tins kemarin udah sempat break kan ya, dia pullback lagi ya. Ya, nah ini ya. Kalau Tins ya, ini kan dia udah breakout nih di sini. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum punya barang pengen ikut ya, tunggu dia break dari sini. Nih ya, break dari 1.700 sampai 1.750 dia break, nah, teman-teman baru ikut lagi ya. Nah, setelah itu ya udah kalau bisa jangan kejar lagi. Ya, kesempatan teman-teman ikutkan satu di sini. Oke, kedua di sini. Begitu dia udah break, ya udah jangan kejar lagi. Tunggu dia best lagi, tunggu dia stabil dulu ya, membentuk sesuatu di sana, ada mungkin ada pola yang teman-teman mungkin kenal ya. Nah, baru buy di situ. Ya, kalau dia ingat ya, ini Tins ya. Ini ada di 1.700 sampai 1.750 ya. Ini kesempatan teman-teman untuk bisa buy kalau dia break. Oke, kalau dia udah naik, udah jalan, ya udah jangan dikejar. Ya, tunggu dia mulai ya bikin best lagi segala macam. Oke. Zebra MLPL tadi saya udah bilang kan, Zebra itu memang ini masih satu grup kan, ya. Zebra itu menjadi salah satu saham yang akhirnya kayak buat backlisting untuk perusahaan apa gitu, saya lupa ya. Termasuk MLPL ya. Jadi kalau dia ditanya kenapa dia turun, ya saya juga nggak tahu kenapa dia turun. Ya, tapi ya karena memang kita nggak trading di grup ini, jadi oleh sebab itu ya memang kita tidak terlalu memperhatikan grup ini. Oke, habis itu JSMR akhirnya break ya. Oh iya, akhirnya dia break. Ya, penantian yang cukup lama kan. Oke. Jadi kalau dia udah break begini, udah tinggal ikutin ya. Ikutin pergerakannya. Ini target pertama di 4.500, target kedua di sekitar goceng. Oke. Jadi ini udah follow the trend aja. Ini harusnya kalau hitung komet juga jadi ya. Ya, ini udah tinggal follow the trend aja. Ya, ini buah dari ya bersabar aja. Oh iya, ada satu lagi ternyata yang kita ketinggalan, S ya. S ya, jadi Era, MAPI, S sama si Ramayana kan. Ya, nah kalau S teman-teman masih bisa tunggu ya. Ini kan dia kemarin mau break tapi akhirnya nggak jadi break ya. Tidak berhasil break ya. Jadi teman-teman masih bisa tungguin. Dia kalau bisa pullback ya, mungkin teman-teman bisa cicil di sekitar 520 ya. Cicil di sekitar 520 buat agresif. Kalau yang konservatif pastikan dia break. Ini udah tinggal tunggu aja ya. Pada saat itu kan waktu itu kan kita rekomendasi di sini ya waktu dia balik lagi ke sekitar support ini. Kalau teman-teman belum dapat di sini, maka teman-teman bisa masuk di EMA 20 ya. Ini jadi jadikan dia menjadi kayak support di situ. Tapi kalau lihat kayaknya EMA 20 kok kayaknya ke bawah itu kayaknya agak menakutkan ya. Berarti tunggu dia break. Begitu dia break ya, nah baru teman-teman masuk di situ jadi cicilan pertama. Kemudian kalau dia bisa pullback, ya puji Tuhan ya, berarti teman-teman bisa cicilan kedua, baru naik. Ya, oke. Jadi tinggal lihat ya, kan ada Era di situ, ada si Ramayana di situ, ada S lagi di sini ya. Jadi kalau misalnya ya 4 sekawan ini bisa bareng-bareng naik, ya berarti teman-teman udah tahu, oh trendnya udah confirm. Ya. Oke, SMRA sama ya, properti hari ini kan udah oke ya. Ya. SMRA nih, dia masih nungguin loh. Ini kebetulan dia pullback kembali dengan shadow di atas. Sama kayak asli juga sama kan.
Ya, tapi ini udah ada sebuah konfirmasi kalau dia akan jalan. Nih, ya sektor properti. Teman-teman lihat ya. Dia udah mulai ada konfirmasi kalau si sektor ini udah bersiap jalan. Dia udah tertahan loh ya dia setelah dia breakout dari resisten ini ya di 820 sampai 835 dia breakout dia kan masih di situ ya. Tertahan, dia udah pullback ya, bahkan kalau minornya saya udah bisa tarik trendline di situ. Jadi kalau dia bisa break aja ya. Nih ya. Jadi kalau dia bisa break aja, ya ini menandakan bahwa properti akan jalan. Dan ini sektor yang masih dari bottom. Kita kan udah memperhatikan sektor ini dari bawah sini ya. Ya kan, dia udah mulai naik ya. Nah, ini naik lagi, ini kebetulan dia mulai sedikit berhenti di situ. Ya, terus habis itu mungkin di sini akan ada resisten, mungkin dia akan berhenti lagi sejenak di situ. Kemudian apakah dia akan terus sampai ke 1000 lagi? Ya, ini sektornya. Dan saham-saham di dalamnya sama, SMRA kita udah collect dari ya, ini beberapa kali ya, malah teman-teman bisa collect ya, satu di breakout, terus habis itu dia pullback, ini juga udah sempat kita mention, kemudian dia breakout di sini, teman-teman collect. Nah, ini dia udah nungguin nih, you collect apa enggak? Ya, saham-saham properti kan semua di situ. Lihat ya, ini SMRA, BSDE. Tuh ya, di situ. Oke. Terus habis itu CTRA. Sorry. Nanti saya diprotes. Di situ apaan? Nih ya. Lihat ya, confirm technicalnya itu hampir boleh mirip. Ya, SMRA kayak gitu juga kan. Terus habis itu nih BSE kayak gitu juga kan. CTRA. Kita lihat aja yang market-market leadernya. CTRA kan, lihat ya. Di situ ya. Ini lingkarannya masih belum hilang. Oke, terus habis itu lihat yang ke bawah. Second liner ya nih ya, di situ juga kan, lihat ya. Terus habis itu lihat APLN misalnya, hari ini kan dia zong ya. Nih ya, di situ juga kan, gitu ya. Jadi teknikalnya hampir boleh memang menunggu sesuatu. Artinya kalau misalnya sesuatu itu terkonfirmasi, berarti mereka akan sama-sama bergerak. Gitu. Jadi buat teman-teman ya, sektor ini masih bisa, belum telat lah, belum terlalu terlambat, teman-teman bisa perhatikan ya. Tapi kalau nanti dia udah bisa break, nih contoh misalnya ini sama kayak APLN ya, dia udah mulai bisa break dari struktur ini, ya berarti peluangnya mungkin teman-teman udah lebih tipis dibandingkan dengan yang dari bawah-bawah sini. Ya, nih kalau lihat rewardnya kan lumayan ya. Sama kayak saham-saham infrastruktur kan, rewardnya kan gede-gede begitu. Oke. Ya, PTPP sama ya. Tadi kan kita udah bahas ya, PTPP, reward. Tinggal menunggu rewardnya aja. Ini udah jangan dikejar. Oke, ini udah tinggal menunggu rewardnya aja. Kita udah tinggal follow the trend. Ya, udah nggak usah dikejar lagi. Apalagi kalau besok dia confirm naik kembali ya. Teman-teman udah nggak usah kejar lagi. Ya, PTPP, Wika udah nggak usah kejar. Ini kita udah masuk dalam tahap follow the trend. Follow the trend sampai di atas ini nih. Ya, target saya deh sekitar 2.200-an. Oke, berarti boleh masuk dong sekarang. Ya, nggak usah. Ya, makanya kalau kita boleh bilang ya, punya setup gitu loh, punya sebuah metode. Jadi nggak kayaknya target price-nya kan masih tinggi banget. Kalau saya masuk sekarang, oke lah, nggak apa-apa lah, saya tahan. Kalau dia pull back ke sini bagaimana? Ya kan? Gitu ya. Nah, pada saat dia pullback, teman-teman pasti akan ketakutan kan? Keluar dulu, terus dia naik lagi. Gitu. Jadi makanya miliki setup yang sifatnya adalah low risk. Low risk itu berarti dia di sekitar support. Berarti ada sesuatu yang menahan pergerakan turun daripada si harga. Begitu harga break dari penahan ini, kita tahu bahwa ini gue harus keluar. Ya, jadi risk-nya itu perhatikan banget. Yang dalam trading yang penting itu perhatikan risk-nya. Protect the downsize ya, karena downsize itu yang akan membuat uang kita hilang, upsize-nya enggak. Selama ini kan kita kebalik ya, yang begitu hijau sedikit cepat-cepat kita buang. Kenapa? Kita takut nanti untungnya hilang. Ya, sedangkan kalau dia merah kita ngomong sama diri kita sendiri, nanti dia balik, nanti dia mantul. Ya, ini saham fundamentalnya good kok, ya. Sehingga kita percaya bahwa dia akan mantul. Ya, pantulannya kapan? Kalau kayak UNVR, ya, dia baru mantul sekarang. Setelah teman-teman masuk mungkin udah dari goceng dari berapa ya.
Ya dari 7.000 ya, teman-teman nungguin dia mantul. Ternyata dia baru mantul di 4.000. Coba bayangin 7.000 baru mantul di 4.000. Apa nggak nangis Bombay kita? Mampu nggak kita bertahan selama itu? Ya kan? Fundamentalnya bagus. Siapa yang meragukan fundamentalnya UNVR? Nggak ada. Ya, makanya protect the downsize. Downsize ini yang membuat kita hilang uang. Ya, jadi sekalian ya, ini kebetulan udah di UNVR, jadi ini ada pertanyaan UNVR juga. UNVR itu baru mulai periodenya. Jadi buat trading kita memang masih belum akan melakukannya. Ya teman-teman mungkin bisa, oh ini kan dia kayaknya udah berhenti di situ ya. Ya mau masuk boleh nggak? Silakan teman-teman. Tapi rewardnya yang agak susah kita lihat. Mungkin nggak dia sampai ke 7.000. Mungkin saja. Gitu. Kalau ya indeks bagus segala macam ya mungkin aja dia sampai ke 7.000. Tetapi buat kita ya karena dia baru mantul, kita tahu bahwa oh ini bottomnya kan, ini bottomnya. Jadi saya akan jauh lebih senang, metode saya akan jauh lebih confirm adalah tunggu dia balik. Jadi ini terserah dia mau lari sejauh apa ya. Begitu dia udah dapat titik atasnya, nah kita jadi punya trading range-nya. Kita tinggal swing aja di sini ke sini, beli di sini, jual di sini. Ya, beli di sini tinggal TikTok gitu. Ya ini kalau buat saya UNVR. Ya, jadi kalau ini kita udah tahu bottomnya di mana, tinggal sekarang menunggu trading range-nya. Sehingga kita bisa melakukan swing di UNVR. Oke, PTBA sama ya. PTBA juga urusan soal batu bara. Ya, teman-teman masih bisa perhatikan inilah ya. Kalau bisa pullback, ambil di sekitar 520 akan lebih baik. Tapi kalau misalnya dia tidak, berarti buy on breakout. Dengan potensi batu bara ke depannya. Oke, Temas sudah mulai balik ke ini ya. Balik ke base. Oh enggak ya, dia masih berada di sekitar itu. Ya teman-teman yang punya ya, berarti kan udah beli di bawah, terus habis itu masih punya, ya tinggal hold aja. Ya apalagi kita lihat ya, ini kalau tidak salah ya, ada satu gajah namanya BK. BK-nya itu adalah gajah asing malah di situ ya. Ya teman-teman masih bisa tungguin dia mulai jalan apa enggak. Ya sama-sama Asri juga kita udah bicara kan. Asri ya, hari ini saya berharap dia bisa di atas 198, bisa di atas 200. Tapi kita di pullback kan ya. Nah, kita tinggal nunggu aja dia bisa break nggak besok. Secara sektoralnya ya, kita udah lihat ya banyak sekali saham-saham di properti udah siap naik. Jadi kita tinggal tungguin aja. BBTN average up-nya enak di mana? BTN sebenarnya kita udah tinggal follow the trend ya harusnya ya. Lihat tuh ya. Ya, nah kalau misalnya teman-teman mau ya tunggu di 1650. Tapi saya jarang mau ya melakukan average up ya karena dia udah jalan sih. Ya ini memang ada satu resisten lagi di 1650. Ya tinggal tunggu dia bisa break apa enggak. Kalau dia bisa break mungkin teman-teman bisa average up di situ. Ya, apalagi kalau average up ya targetnya kan ada di sekitar berapa nih? Di 2065. Ya kalau average up berarti kan mengurangi atau menaikkan harga beli kita. Oke, jadi ya tinggal perhatikan aja. Saya jarang sih mau melakukan average up lagi kalau dia udah jalan. SMDR sama kayak Temas ya. Jadi mereka masih menunggu. Ini nggak tahu menunggu apa di sini ya. Tetapi ya dari sektor sektor transportasi ya kita ngelihat memang dia udah cenderung sedang bersiap untuk bergerak ya. Apakah ini karena harga minyak cenderung naik ya, maka yang mereka mulai stop dulu naik ya, mau melihat bagaimana perkembangan komoditi minyak ke depannya. Karena kan pelayaran ini kan pasti butuh itu kan ya, butuh konsumsi minyak. Gitu. Tekim INKP bagus yang mana? Ya kalau dulu ya, kalau kemarin ya pada kenaikan itu bagus Tekim ya. Kalau sekarang ya saya mungkin melihat ya INKP mulai naik duluan, tapi pergerakan harga semoga masih tetap sama ya. Pergerakan harga akan jauh lebih baik Tekim. Ya semoga masih sama ya karakternya ya. Tapi ya kedua ini ya harusnya kalau naik dia akan naiknya bareng-bareng. Tapi Tekim mungkin akan jauh lebih cepat. Ya kalau masih sama karakternya. Mau dibawa ke Desember average 7.300. Mau average up ya. Average up ya berarti tunggu dia break dari yang tadi resisten itu 8.000 sekian itu.
Ya, BBRI udah ya, kita udah bahas ya, Mayora susah naik ya karena memang dia adalah value stock. Jadi memang teman-teman harus ngikut agak jauh. Ya, agak jauh. Berita terakhir katanya jual untung. Oh ya? Oh, soalnya berita yang apa? Berita terakhir dia jual rugi kan. Rugi 2,4 T kalau nggak salah ya. Saya nggak ngikutin lagi karena memang nggak ngambil juga. Jadi nggak apa namanya sama Pak. Jadi kita nggak milih itu jadi nggak perlu ngikutin kan. Era udah break. Tadi udah break belum ya? Era ya? Kayaknya sih belum ya. Masih nunggu besok. Ya, kalau besok dia break, ya berarti teman-teman ikut. Ini hampir break tapi akhirnya di pullbackin. Wika udah masuk. Saya masuknya di PTPP. Ya, ini Wika udah masuk. Kalau saya masuknya di PTPP ya, kebetulan kita masuk dari bawah ya. Oh, ini udah masuk ya. 1360 kalau teman-teman masih belum masuk ya, teman-teman masih bisa masuk nih. Ya, untuk Wika. TLKM. Ya kita udah lama juga yang ngeliat saham ini ya. Oh, TLKM dia udah jalan ya. Jadi ini udah biarkan biarkan dia bergerak menuju ke targetnya aja. Ya ini udah nggak kita bahas lagi karena udah posisi udah nggak mungkin masuk. Ya ini udah hampir tegak lurus di situ. Main targetnya berapa di 900-an kok main. Ini harusnya udah dikit lagi nyampe nih. Ya di 920 sampai 995. Ini targetnya ya buat swing ke atas itu. Ya agro ini kayaknya kemarin kita ini kan udah breakdown kan. Ini udah breakdown jadi sementara kita nggak memperhatikan agro lagi ya. Ya tunggu dia right issue selesai baru kita perhatikan. Ini udah breakdown. Jadi dia udah breakdown, kita udah nggak lihat lagi. Ya, ingat ya, agro kita udah nggak lihat lagi. Jadi tunggu dia selesai aja, right issue-nya selesai, semuanya selesai. Ya, BSDE tadi udah lihat ya. Kita masih tunggu dia best, dia kalau dia break kita naik. PTPP bisa nambah muatan nggak? Lebih baik tidak. Ya, karena kita punya saya aja udah sekitar 20 sekian %. Jadi kita ini udah biarkan dia udah berjalan aja. Sektor farmasi bagaimana? Health-nya itu gimana ya? Terakhir itu yang naik itu cuman Kalbe. Ya, teman-teman bisa perhatikan adalah Kalbe karena sentimen dari obat COVID ya sama Indofarma. Ya dari dua saham ini ya pilih Kalbe. Ya, pilih Kalbe lagi. Pilih Kimia Farma, Ya, pilih Kimia Farma. Ya, ini udah di sekitar support ini lagi. Ya, jadi ya teman kalau misalnya mau ambil ya cuma dua ini aja. Dua saham ini doang yang ada sentimennya. Tapi dari dua saham ini pilih Kimia. Oke, Soci ya. Soci ini agak-agak ini ya. Dia berjalan di tempat udah cukup lama ya. Jadi lebih baik teman-teman kalau mau ngambil ambil Temas, kalau nggak SMDR sekalian. Nggak usah di Soci. BRPT kita mau tunggu dia balik ke 1000. Ya, belum balik kan? Ya, nah ya, ini ya. BRPT kita mau tunggu dia balik ke 1000. Ya, Tekim 8025 kalau nggak salah. Sampai hafal nih lama-lama. Ya, akum di sektor consumer ya berarti ya teman-teman bisa perhatikan misalnya yang paling dekat ini yang masih belum bergerak-gerak banget tuh Aisyah. Ya, yang belum gerak-gerak banget tuh Aisyah. SMS ini berhubungan dengan CPO. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini kan dia udah breakout ya. Kalau sudah punya, lanjutin aja. Ini masih akan bergerak ke nih 1200-an. Di sekitar 1200 ya. TWR ini kelihatannya masih belum akan bergerak ya. Si menara-menara ini malah breakdown malah. Ya, jadi udah tinggal tunggu aja ini. Daripada hoki mendingan ngambil Aisyah, Pak. Ya, beef jangan dilihat. Ya, beef nggak perlu diperhatikan. Ya, saya ini secara skor udah jelek banget ya. Kita nggak usah liatin ini ya. Kalau dia bergerak harusnya sih ya bergerak ya karena sesuatu yang beda. Oke, TPIA gimana? TPIA coba kita lihat ya. Ini juga udah lama nggak lihat. Ya, TPIA teman-teman masih bisa ya kalau misalnya agresif ya. Coba kita lihat ya di support ini kira-kira bisa menahan pergerakan turun nggak? 6.725. Sekali lagi ini karena ini masuk ke dalam sektor basic industri kan. Sektornya sendiri belum jalan jadi udah nanti aja. Ya, BNGA itu lebih ke arah value stock. Ya, mungkin teman-teman bisa
lakukan untuk value stock. MNCN itu coba kita lihat. Salah. MNCN ya, ini kita hanya bicara mengenai teknikal ya. Saya juga nggak trading di grup ini. Ya, ini udah mentok di sekitar trendline-nya. Ya, kalau dia bisa break, sebenarnya agak lebih bagus ya. Jadi minornya dia udah mulai uptrend. Ya, tapi kalau misalnya dia tidak bisa break, balik lagi, ya udah teman-teman ya berarti ya mungkin bisa ngambil di daerah support di 670 atau bagaimana ya, atau tunggu dia breakout. Karena dia pada dasarnya itu downtrend. Ya, turun kan, bawa kan, gitu. Oke, ini terakhir kalau BRIS ya, terakhir JPFI ya teman-teman ya. Kalau BRIS kita masih tunggu di bawah. Ya ini ya, kita udah bicara ini udah cukup lama, 1730, kita tunggu BRIS di situ. Oke, nah terakhir adalah JPFA. Ini yang AMM sebenarnya teman-teman bisa perhatikan lah ya, dia udah mulai juga ya AMM ya. Nah ini kita tinggal konfirmasi besok. Ya, kalau teman-teman mau lebih baik tunggu ini area berapa nih? Ya, sekitar 2000 JPFA. Ya, JPFA teman-teman bisa ambil di sekitar 2000 lah. Ya, 2000 kalau dia bisa break 2000 teman-teman ikut. Kira-kira begitu ya teman-teman ya untuk market review kita hari ini ya. Sekali lagi jangan lupa tinggalkan like ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bisa menjadi sesuatu yang ya seenggaknya menjadi insight buat teman-teman. Jangan lupa analisa kembali, lakukan perencanaan, bikin trading plan-nya ya. Oke. Thank you banget teman-teman. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam tim.